Hai hai, kembali lagi bersama aku Anay. Masih di Teman Manifestasi Channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi satu-satunya. Oke, karena kemarin malam aku sempat live, banyak juga yang nanya tentang katanya kalau misalnya kita nggak bisa visualisasi atau kita nggak bisa berasumsi ya, memainkan rasa sama dengan limiting belief. Nggak semua orang itu bisa visualisasi, and it's okay ya. Masih banyak lah teknik-teknik yang lain yang bisa kamu pergunakan dalam bermanifestasi. Contohnya apa? Contoh gini deh, buat orang-orang yang overthinking. Apakah kalian pada saat beroverthinking langsung bisa menggambarkan sesuatu, bervisualisasi? Ya, kalau merasakan tentu saja. Karena ketika kamu berpikir sesuatu yang tidak menyenangkan, kan rasanya tidak menyenangkan, jadi udah normal. Enggak. Nah gini deh, kalau misalnya kita balik lagi ya ke law-nya, ke hukumnya, apalagi kalau misalnya teman-teman itu Muslim atau Kristen gitu ya, kalau misalnya apa yang terwujud, ya, yang terwujud itu apa sih? Kalimat-kalimat yang kalian ucapkan ketika kalian bervisualisasi juga kan pasti ujung-ujungnya berkalimat, oh iya ya, aku udah balikan lagi kalau misalnya pengen balikan lagi gitu ya. Atau misalnya pada saat kamu bervisualisasi tentang keuangan, ya udah kan kamu juga pasti ada statement atau misalnya berkalimat, oh iya ya, aku udah punya uang, ya kan? Oh iya ya, aku udah punya pekerjaan. Oh iya ya, aku udah punya mobil itu. Ya, aku udah menikah sekarang, ya kan? Gitu maksudnya ujung-ujungnya kalimat-kalimat juga. Nah, ini yang harus teman-teman camkan lah bahasanya gitu ya. Karena balik lagi ya, kalau misalnya kalau kata Allah gitu ya, kalimat-kalimat baik itu perumpamaannya itu seperti pohon. Ya, seperti pohon yang baik, yang akarnya kuat, batangnya kokoh, ranting menjulang ke langit, dan akan berbuah setiap saat. Setiap saat, betul, setiap saat ya, atas izin Tuhannya. Begitu pula kalimat yang buruk, perumpamaannya itu seperti pohon yang buruk. Kebayang nggak sih kalau misalnya pohon buruk ya tumbang gitu ya, udah mah pohonnya tumbang kan ngerusak juga ya. Nah itu kalau misalnya kalimat buruk tuh selain ngerusak diri kamu, ngerusak juga ke kehidupan kamu, area yang lainnya gitu loh, environmentnya kamu gitu loh ya. Jadi intinya itu adalah berkalimat-kalimat. Contoh kalau misalnya buat teman-teman yang Kristen, aku udah sering kasih tahu chapter Isaya ya gitu. Apa katanya? Ya, kalimat-kalimat kamu itu tidak akan pernah kembali kosong. Sudah pasti kembali dengan membawa energi tertentu lah bahasanya gitu kalau secara energi ya. Jadi kalau misalnya kalian berkalimat-kalimat itu, kalau misalnya di repetisi, itu akan menghasilkan energi atau akan menghasilkan rasa-rasa tersendiri gitu loh. Ya, jadi gak usah pusing-pusing teman-teman, aduh gak bisa mendapatkan rasa, aduh aku gak bisa bervisualisasi. Cari teknik atau metode yang memang kalian sukai, yang memang kalian nyaman, jangan dibikin sulit ya. Apalagi dengan asumsian ya, kalau misalnya law of assumption itu kan easy banget ya. Maksudnya easy-nya itu kayak you make your own rules ya. Kalau misalnya kata kalian, wah ini bekerja untuk aku, ya enggak, contohnya apa, aku nggak usah berasumsi deh gitu ya. Misalkan aku nulis aja berhasil buat aku, ya kamu udah nggak asumsiin gitu ya. Maksudnya nggak usah asumsiin rasa gitu ya. Kalau misalnya kamu bilang kamu mengasumsikan, apa yang aku tulis juga berhasil, aku ngedengerin subliminal aja berhasil, misalkan kayak gitu ya. Atau misalnya aku bikin teknik-teknik terserah lah ya yang kalian sukai apa gitu ya, berhasil gitu ya. Atau cuman I just decide it happen, then it will happen anyway gitu ya. Kayak ya udah ini makan berhasil gitu ya. Ya sesimpel kayak udah bilang, oh ini berhasil ya, teknik yang aku gunakan berhasil. Jadi kalian tuh nggak terlalu kemakan banyak omongan orang, oh teknik yang ini yang berhasil, oh teknik yang ini enggak. Apa yang kamu tentukan teknik itu berhasil buat kamu, akan berhasil buat kamu, ya gak sih? Makanya kan kalau di luar tuh banyak banget teknik-tekniknya ya, entah itu air diapa-apain lah gitu, misalnya dipindahin your reality katanya gitu. Ngakak juga ya saya ya. Apapun yang bener-bener ngebuat impressing your mind, impressing your subconscious mind ya, yang membuat terkesan di otak kamu, itu yang akan dia anggap benar. Nah, kamu mau visualisasi silahkan, kamu mau afirmasi silahkan, robotik gitu ya, atau misalnya kamu
mau afirmasi yang ditulis atau scripting gitu ya, atau misalnya kamu mau visualisasi rasa, visualisasi suara, kan banyak hal atulah. Ya ini nih yang aku selalu bilang ya, please ya buat teman-teman yang mungkin ngajar law of assumption, we don't make kaku baku rules gitu loh. Maksudnya kayak setiap orang itu kan punya ini ya, apa namanya, taste berbeda gitu ya. Kayak oh iya, mungkin normalnya aku kalau misalnya aku mendapatkan sesuatu itu adalah apa kayak bergumam di diri sendiri gitu loh, mainin inner conversation berarti kalau kayak gitu. Atau misalnya kayak aku ya, normalnya kalau misalnya aku dapetin informasi yang membahagiakan gitu ya, biasanya itu lewat apa sih gitu, oh lewat WhatsApp gitu, karena kan ya misalkan kabar membahagiakan dari pasangan aku gitu ya, karena dia tinggal di Eropa, ya udah berarti kan aku normalnya lewat WA kan, ya udah berarti kalau misalnya aku lagi pengen misalkan dapat dihubungin sama pasangan aku, ya aku bisa mainin visualisasi ya, visualisasi suara gitu ya, karena aku juga bukan tipe orang yang bisa wah gambar gitu ya, tapi bener-bener suara, karena aku tipe orang yang kayak tak visualisasi tuh lagian juga gak harus dipaksakan gitu kan ya. Kalau misalnya aku normalnya aku dapat WA dari dia, ya udah kan kayak aku ngebuka handphone aku, beda kan, kamu bisa ngebedain kan? Coba bayangin tangan kamu sama tangan monyet, beda ya, tangan kamu sama tangan monyet. Ya tangan monyet mah berbulu, tangan kamu berbulu nggak? Nggak kan? Gitu, bayangin gitu loh. Oh iya ya, aku lagi megang handphone aku, terus aku dapat teks dari dia, ya sesimpel kayak pengen dihubungin ya, hi baby, how are you gitu, atau enggak, hello, I got the good news for you, ya apapun lah yang memang kamu ingin dapatkan dari dia. Jadi we don't wait for validation gitu loh. Ya jangan bikin orang panik, yang aku bilang ya gitu loh. Ya setiap orang tuh berbeda. Kalau sama makanya korek api ya tuh. Ya Tuhan itu menciptakan kita semua itu berbeda ya, walaupun misalnya cara mencapai sesuatu itu sama sebenarnya kan, semua di mata Tuhan juga sama, berarti ada teknik yang sama gitu loh ya. Energi itu kan ada, kamu yang pancarkan juga ya. Entah misalkan kalau orang-orang yang overthinking kan berarti bikin narasi yang negatif di otaknya terus menerus, bener gak ya gitu. Atau misalnya orang yang selalu cancel delete ya, penuh dengan ketakutan kan, kadang-kadang melihat masa lalu ya, back to the old stories gitu ya, membayangkan aduh takutnya kayak begini, takutnya kayak gini kan, baru ngomong takut aja langsung kebayang gitu, karena itu visualisasi ya. Jadi it's okay lah, kamu nggak bisa visualisasi, masih banyak teknik-teknik yang lain. Atau sesimpel kayak ngomong sekali, buat aku ngomong sekali selesai udah gitu loh. Jadi kenalilah diri sendiri. Kalau misalnya orang yang gampang panikan misalkan kayak gitu ya, atau misalnya gampang ke trigger, cari teknik-teknik yang lain. Contohnya apa? Menulis ya, karena menulis itu juga double fokus gitu loh sebenarnya ya. Jadi make your own rules lah ya, yang penting tetap di tracknya Tuhan ya, janjinya Tuhan juga jelas gitu ya. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku, jangan lupa berdoa dulu ya, dan juga meyakini setiap ucapannya dengan keimanan. Beriman gak gitu loh. Dan iman itu juga kan di building gitu loh ya, repetisi gitu loh, nggak bisa kayak sekali udah gitu. Itu tetap, walaupun misalnya kamu bilang sekali udah selesai, tetap setiap hari ada sekali ngomong ya, sesimpel kayak reminder atau ngingetin ya gue udah punya ini, simple kan gitu. Jadi gak usah dibikin pusing, gak usah dibikin ribet gitu loh ya. Hidup lo aja udah ribet ya, ngapain nambah-nambahin sih? Cancel delete ya. Ya Allah, ampunilah, aku juga gak sempurna ya. Jadi balik lagi, tentukan teknik yang memang paling kamu sukai ya, nggak harus sama, setiap orang itu berbeda ya. Makanya kenali diri sendiri biar tahu teknik yang pas buat kamu itu apa. Oke, bye, adios permios.